Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, di sini kami berdua akan menjelaskan terkait perencanaan angkutan bus kota sebagai moda angkutan massal di Kota Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Taruna Madya Ramadhin Bendika dengan NIT 20204137. Dan saya Taruni Madya Nurnela Rahma dengan NIT 20204235. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pembahasan latar belakang perencanaan angkutan bus kota sebagai moda angkutan massal. Kota Blitar. Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di ujung selatan Jawa Timur. Kota Blitar merupakan tempat tujuan rekreasi serta aktivitas sosial bagi masyarakat Kota Blitar itu sendiri, serta masyarakat di kawasan sekitar Kota Blitar. Sebagai tempat rekreasi serta aktivitas sosial lainnya, tentunya Kota Blitar mempunyai tingkat mobilitas yang sangat tinggi, sehingga dalam hal ini banyak perjalanan yang terjadi di lingkup wilayah Kota Blitar itu sendiri, baik untuk melakukan rekreasi, ekonomi, kegiatan sosial, dan kegiatan pendidikan. Maka untuk menunjang kelancaran dan kemudahan alat transportasi atau angkutan umum adalah hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Perlu adanya suatu alat transportasi umum yang lebih layak dan dapat menampung banyak penumpang. Selain itu, pada Kota Blitar itu sendiri dihadapkan dengan situasi di mana semakin banyaknya penggunaan kendaraan pribadi karena minimnya angkutan umum yang tersedia menuju kota ataupun keluar kota. Hal ini menyebabkan kesemrawutan pola lalu lintas Kota Blitar pada umumnya, dan menggunakan sepeda motor serta angkutan pribadi juga dapat berpengaruh pada lingkungan, ekonomi, psikologi pengendara, dan keamanan serta kenyamanan di jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan salah satu tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Selanjutnya, poin ketiga merupakan angkutan umum. Angkutan umum sendiri merupakan salah satu sarana transportasi yang melekat pada sistem transportasi perkotaan. Adanya angkutan umum tentunya akan mempengaruhi sistem transportasi perkotaan. Jika sistem transportasi angkutan umum kurang baik, maka akan menyebabkan terganggunya sistem kota secara keseluruhan, baik ditinjau dari pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat maupun ditinjau dari mutu kehidupan kota. Selain itu, keberadaan angkutan umum sangatlah penting dalam peningkatan kualitas dan kemajuan pembangunan daerah perkotaan. Oleh karena itu, trayek angkutan umum atau bus kota perlu direncanakan untuk melayani kawasan Kota Blitar. Pemilihan bus kota dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat efektivitas serta kapasitas angkutnya yang bisa menampung lebih banyak orang jika kita bandingkan dengan angkutan umum lainnya. Perencanaan bus kota dalam wilayah Kota Blitar diharapkan mampu melayani mobilitas yang tinggi di Kota Blitar itu sendiri, dan dalam perencanaannya terdapat beberapa faktor yang harus diperhitungkan sehingga angkutan bus kota ini mampu beroperasi secara tepat guna. Selanjutnya, untuk pembagian zona pada kawasan Kota Blitar dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama berada pada Kecamatan Sukorejo, yang kedua Kecamatan Kepanjen Kidul untuk zona kedua, dan yang ketiga untuk zona 3 terdapat di Kecamatan Sananwetan. Untuk luas wilayah tiap zona, pada Kecamatan Sukorejo seluas 12,15 km persegi. Untuk Kecamatan Kepanjen Kidul seluas 10,50 km persegi. Dan untuk Kecamatan Sananwetan seluas 9,93 km persegi. Selanjutnya, untuk laju pertumbuhan penduduk pada tiap zona, dari data yang kita dapatkan untuk laju pertumbuhan penduduk untuk zona Sukorejo sebesar 0,34 untuk tahun 2020, dan untuk Kecamatan Kepanjen Kidul serta Kecamatan Sananwetan dapat dilihat pada tabel. Sedangkan untuk Kota Blitar secara keseluruhan untuk laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,65. Untuk data jumlah penduduk tiap zonanya, dari data BPS yang kita dapatkan, jumlah penduduk per kecamatan jiwa untuk total di Kota Blitar pada tahun 2020 sebesar 142.798 orang atau jiwa. Selanjutnya, untuk land use tiap zona, pada Kecamatan Sukorejo atau zona 1
memiliki kecenderungan penggunaan tata guna lahan, yaitu kawasan industri dan perdagangan, seperti hanya terdapat pasar templek, pasar hewan, geraha bangunan, pasar paying, dan lain sebagainya. Untuk Kecamatan Kepanjen Kidul atau zona 2 mempunyai kecenderungan penggunaan tata guna lahan, yaitu kawasan perkantoran serta pertokoan. Di zona 2 ini terdapat alun-alun Kota Blitar yang merupakan pusat dari Kota Blitar itu sendiri. Terdapat Blitar Square atau mall yang ada di Blitar. Juga terdapat beberapa perkantoran seperti adanya Polres Kota, Samsat, Blitar Sport Center, RSK, Dirahayu, PMI, dan lain sebagainya yang ada pada zona 2. Untuk Kecamatan Sananwetan atau kecamatan yang berada di zona 3 memiliki kecenderungan tata guna lahan, taman rekreasi, dan pusat transportasi. Untuk Kecamatan Sananwetan, untuk pusat transportasi kita mempunyai terminal bus tipe A, dan untuk taman rekreasi terdapat rekreasi seperti hanya Makam Bung Karno, Taman Kebon Rojo, dan Istana Gebang. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terkait perencanaan angkutan bus kota sebagai moda angkutan massal. Yang pertama yaitu kuat tarik tiap zona. Dari setiap wilayah kita ketahui berapa jumlah kawasan wisata, jumlah sekolah, jumlah kawasan industri, dan pelayanan administrasi publik. Dari semua data tadi kita dapat ketahui jumlah tarikan dari masing-masing zona. Untuk tarikan sendiri mempunyai rumusan, yaitu jumlah tempat-tempat antar tiap zona dibagi dengan total keseluruhannya. Nah, contohnya pada zona 1 memiliki 44 tempat dibagi dengan total 163, kemudian didapatkan hasilnya 0,27. Kemudian untuk tarikannya sendiri, dari hasil tadi 0,27 dikalikan dengan 10 sehingga dapat hasil 2,7. Kemudian setelah dilakukan survei, post interview, kita dapat mengetahui berapa jumlah kendaraan dan jumlah perjalanan masing-masing zona dengan kendaraan mobil dan motor, seperti pada tabel tersebut. Dari tabel tadi kita dapat mengetahui atau membentuk suatu diagram scatter dari masing-masing moda transportasi. Dari diagram scatter tersebut kita dapat mengetahui rumusan dari trip production. Untuk motor sendiri, trip production dapat diketahui dengan rumus Y sama dengan 0,2363X ditambah 34,647, dan untuk mobil rumusan trip productionnya yaitu Y sama dengan 2,1429X minus 19. Dari rumusan tadi dapat kita ketahui trip production untuk masing-masing moda di tiap zona, seperti pada tabel berikut. Setelah diketahui trip production, dapat kita ketahui pula trip attraction dengan rumusan, yaitu besarnya kuat tarik tiap zona dibagikan dengan total kuat tarik, kemudian dikalikan dengan total trip production. Misalnya untuk zona 1 trip attraction sepeda motor berarti 2,7 dibagi dengan total kuat tarik yaitu 10, kemudian dikalikan dengan 135,3689 sehingga dapat nilai 36,54129816. Kemudian matriks asal tujuan metode analogi. Selanjutnya kita menggunakan model uniform dalam matriks asal tujuan untuk metode analogi. Model ini digunakan untuk memproyeksikan sebaran perjalanan pada masa yang akan datang. Yang pertama kita menghitung terkait moda transportasi mobil. Dalam MAT ini kita dapat melihat untuk nilai atau banyaknya perjalanan pada tahun sekarang, yaitu katakanlah pada zona 2 menuju ke zona 1 kita dapat melihat bahwasanya terjadi 13 jumlah perjalanan. Selanjutnya kita akan menghitung seberapa banyak perjalanan yang akan terjadi pada tahun yang akan ditentukan dengan menggunakan model uniform. Setelah diproses menggunakan model ini didapatkan hasil peramalan seperti tabel di atas dengan nilai EI masing-masing zona sebesar 1.
nilai 1 ini mengindikasikan bahwasanya MAT kita sudah valid atau sudah masuk akal. Begitu halnya kita lakukan untuk moda transportasi motor. Yang kedua yaitu model rata-rata atau average. Model average dipakai jika masing-masing zona yang ada di wilayah tadi memiliki karakteristik pertumbuhan yang berbeda-beda satu sama lain. Rumusan yang dipakai yaitu TIJ sama dengan QIJ dikali EI ditambah EJ per 2 dengan TIJ yaitu perjalanan yang akan datang dari I ke J, kemudian QIJ merupakan perjalanan pada base year atau masa sekarang. Yang pertama yaitu moda transportasi mobil. Dari matriks asal tujuan awal tadi kita iterasi dan pada hasil iterasi 1 di samping menunjukkan perkiraan atau peramalan perjalanan antar zona dengan model average yang masih perlu dilakukan perulangan lagi agar lebih valid dan masuk akal. Kemudian setelah diiterasi menggunakan model average sebanyak 12 kali perulangan, didapatkan hasil peramalan seperti tabel tersebut dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Begitu pula dengan moda transportasi sepeda motor. Setelah diiterasi menggunakan model average sebanyak 8 kali perulangan, didapatkan hasil peramalan seperti tabel berikut dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Selanjutnya kita menggunakan model Frater. Model ini dikembangkan oleh pakar transportasi T.J. Frater pada tahun 1954 untuk meramalkan atau forecast jumlah perjalanan di wilayah studi Cleveland atau metropolitan kota Ohio. Model ini mencoba mengatasi permasalahan sebelumnya. Dasarnya adalah yang pertama, distribusi perjalanan dari suatu zona pada waktu yang akan datang proporsional dengan distribusi perjalanan pada waktu sekarang. Yang kedua, distribusi perjalanan dimodifikasi dengan faktor pertumbuhan dari zona kemana perjalanan tersebut berakhir. Rumusan yang dipakai dalam model ini, TIJ sama dengan TIG dikali TIJ dikali EJ per TIJ kali EJ ditambah TIK kali EJK ditambah hingga TIN kali N, di mana kita tahu bahwasanya TIJ merupakan perkiraan jumlah perjalanan dari zona-zona asal I atau penjumlahan sel matriks. TIG sendiri merupakan jumlah perjalanan massa, sedangkan untuk TIJ, TIK hingga TIN merupakan jumlah perjalanan massa sekarang dari zona asal ke zona-zona tujuan C. Untuk EJ, EK, dan EN merupakan faktor pertumbuhan masing-masing zona dalam wilayah studi. Kita melakukan perhitungan yang pertama pada moda transportasi mobil. Kita lihat untuk MAT pertama, MAT awal, yang mana dilakukan hasil iterasi 1 yang menunjukkan perkiraan atau peramalan perjalanan antar zona dengan model fatal yang masih perlu dilakukan perulangan lagi agar lebih valid dan masuk akal. Setelah dilakukan iterasi menggunakan model fatal sebanyak 5 kali perulangan, didapatkan hasil peramalan seperti tabel di atas dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Begitu pula kita lakukan cara yang sama untuk moda transportasi sepeda motor. Setelah dilakukan iterasi menggunakan model fatal sebanyak 3 kali perulangan, didapatkan hasil peramalan seperti tabel di atas dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Selanjutnya yaitu model Furness. Metode ini dikembangkan oleh ahli transportasi bernama Furness tahun 1965. Metode ini paling sering digunakan di Inggris dan juga termasuk metode iterasi. Metode ini berdasarkan estimasi faktor pertumbuhan atau growth factor untuk kondisi perjalanan dan tarikan perjalanan, yaitu 2 buah faktor pertumbuhan untuk setiap zona. Rumusan yang dipakai dalam model ini yaitu TIJ sama dengan QIJ dikali EI pada iterasi ke-1, kemudian TIJ sama dengan QIJ hasil iterasi ke-1 dikali EJ pada iterasi kedua, kemudian TIJ sama dengan QIJ hasil iterasi kedua dikali EI dari iterasi ke-1, di mana TIJ merupakan perjalanan yang akan datang dari I ke J, QIJ perjalanan pada base year atau masa sekarang, EI merupakan faktor atau tingkat pertumbuhan di zona asal I, dan EJ merupakan faktor tingkat pertumbuhan di zona tujuan J. Dalam model Furness ini selang-seling pada setiap iterasi antara pertumbuhan di zona asal dan tujuan. Yang pertama yaitu pada moda transportasi mobil, MAT awal kita lakukan iterasi sebanyak 8 kali perulangan dengan rincian 4 kali iterasi kanan dan 4 kali iterasi bawah.
dan kemudian didapatkan hasil peramalan seperti tabel di bawah dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Begitu pula dengan moda transportasi sepeda motor, kita lakukan iterasi dengan model furnace sebanyak 4 kali perulangan dengan rincian 2 kali iterasi kanan dan 2 kali iterasi bawah, dan didapatkan hasil peramalan seperti tabel di bawah dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Selanjutnya kita menggunakan metode model Detroit. Metode ini dikembangkan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan Detroit, yang mana dalam usahanya untuk mempersingkat waktu operasi komputer dan mengkoreksi metode sebelumnya. Model ini merupakan penyempurnaan dari dua model sebelumnya, yaitu model average dan model fratar. Rumusan yang dipakai dalam model ini adalah TIJ sama dengan HIJ dikali EI dikali EJ per E, di mana kita tahu bahwasanya TIJ merupakan perjalanan yang akan datang dari I ke J, sedangkan HIJ merupakan perjalanan base year atau perjalanan masa sekarang atau perjalanan existing dari I ke J. Sedangkan untuk EI, EJ merupakan faktor tingkat pertumbuhan di zona asal I dan di zona tujuan J. Sedangkan E merupakan faktor pertumbuhan untuk wilayah studi disebut dengan faktor pertumbuhan global atau growth factor. Selanjutnya untuk nilai perjalanan untuk setiap sel matriks diatur dengan coba-coba dan iterasi sehingga total trip production dan trip attraction mendekati faktor koreksi yang kecil 5 atau 10%. Yang pertama kita lakukan perhitungan untuk moda transportasi mobil. Kita tampilkan untuk MAT awal, yang mana selanjutnya kita lakukan iterasi sebanyak 8 kali menggunakan 8 kali perulangan. Didapatkan hasil peramalan seperti tabel di atas dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Begitu pula kita lakukan hal yang sama untuk model moda transportasi sepeda motor. Selanjutnya yaitu matriks asal tujuan dengan metode gravity. Pada matriks asal tujuan dengan metode gravity ini mempunyai perbedaan dengan metode analogi, yaitu pada metode gravity kita mempertimbangkan terkait hambatan. Hambatan di sini dapat berupa jarak, waktu, dan biaya. Untuk ini kita menggunakan hambatan jarak dalam perhitungan matriks hambatan. Yang pertama yaitu model UCGR atau model tanpa batasan. Model ini tidak diwajibkan menghasilkan total perjalanan yang sama dengan total pergerakan dari dan ke setiap zona hasil bangkitan perjalanan. Secara sistematis bentuknya seperti berikut. TIJ sama dengan OI dikali DJ dikali AI dikali BJ dikali F dari CIJ. Kita anggap AI dan BJ untuk keseluruhan yaitu 1. Yang pertama kita lakukan perhitungan pada moda transportasi mobil. Matriks asal tujuan awal tadi kita lakukan eksponensial, dan kemudian hasil eksponensial tersebut kita substitusi pada model UCGR. Kemudian diiterasi menggunakan model Detroit sebanyak 2 kali perulangan sehingga didapatkan hasil peramalan seperti tabel di samping dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Begitu pula dengan moda transportasi sepeda motor, nilai eksponensial tadi kita substitusikan dalam model UCGR dan kita iterasi menggunakan model Detroit sebanyak 2 kali perulangan sehingga didapatkan hasil peramalan seperti tabel di samping dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam model PCGR atau model dengan satu batasan atau single constraint gravity, SCGR, dengan batasan di zona asal I, production constraint gravity atau PCGR. Model ini menyatakan bahwa kita tahu jumlah arus orang yang pergi dari suatu zona dan tidak tahu secara pasti berapa arus orang yang tertarik menuju atau datang ke suatu zona. Yang pertama kita lakukan perhitungan menggunakan model PCGR ini untuk moda transportasi mobil. Kita tampilkan di awal untuk matriks hambatan jarak, yang mana selanjutnya kita mencari nilai AI, yang kemudian nilai AI itu sendiri akan disubstitusikan ke dalam nilai AI yang ada di matriks hambatan jarak. Pada matriks eksponensial yang ada, selanjutnya kita tampilkan untuk MAT, matriks asal tujuan untuk hasil model PCGR.
Dan selanjutnya setelah diiterasi menggunakan model Detroit sebanyak 2 kali perulangan, didapatkan hasil peramalan seperti tabel di atas dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Begitu pula kita lakukan hal yang sama untuk moda transportasi sepeda motor. Yang ketiga yaitu model ACGR dengan satu batasan atau Attraction Constant Gravity. Nah, kebalikan dari PCGR yang menyatakan bahwa kita tahu jumlah arus perjalanan orang yang datang ke zona tujuan, tetapi tidak tahu secara pasti berapa jumlah orang yang berangkat dari suatu zona asal. Nah, di sini kita anggap AI itu 1 untuk keseluruhan I, dan kemudian kita cari nilai BJ untuk kita substitusikan kepada model ACGR ini. Yang pertama, kita lakukan perhitungan untuk moda transportasi mobil. Setelah kita uji dengan ACGR, kemudian kita iterasi menggunakan model Detroit sebanyak 2 kali perulangan, sehingga didapatkan hasil peramalan seperti tabel di samping dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Dan kita lakukan pula dengan pada moda transportasi sepeda motor. Kemudian setelah diiterasi menggunakan model Detroit sebanyak 2 kali perulangan, didapatkan hasil peramalan seperti tabel di atas dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Selanjutnya kita ke metode FCGR dengan 2 batasan DCGR, PACGR, FCGR, dan dengan batasan di kedua zona asal dan tujuan atau batasan penuh. Batasan di zona asal dan tujuan, jumlah arus perjalanan yang pergi meninggalkan zona asal dan jumlah arus perjalanan yang menuju atau datang ke zona tujuan harus sama dengan jumlah arus perjalanan yang dihasilkan melalui prediksi tahap bangkitan perjalanan, maka harus dipenuhi kondisi OI sama dengan OIJ dan DJ sama dengan DJG. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan untuk moda transportasi mobil. Kita tampilkan matriks hambatan jarak. Setelah itu, kita cari nilai AI dan BJ dengan melakukan pengulangan sampai didapatkan nilai AI dan nilai BJ yang konstan. Pada hal ini kita melihat pada poin kelima atau pengulangan kelima, terlihat bahwasannya nilai AI dan BJ sudah konstan. Selanjutnya kita substitusikan nilai AI dan BJ ke dalam matriks, yang mana terlihat dalam matriks asal tujuan hasil model FCGR. Selanjutnya setelah dilakukan iterasi menggunakan model Detroit sebanyak 1 kali perulangan, didapatkan hasil peramalan seperti tabel di atas dengan nilai EI, EJ, dan E masing-masing zona sebesar 1. Begitu pula kita lakukan hal yang sama untuk moda transportasi sepeda motor. Selanjutnya kita lakukan uji mode choice. Pada mode ini kita tentukan dulu variabel terikat dan variabel bebas yang akan dianalisis dalam pengujian mode choice ini. Variabel terikatnya merupakan kemauan memilih moda transportasi bus, sedangkan variabel bebasnya ada 7, yaitu variabel umur, variabel jenis kelamin, variabel kedudukan dalam keluarga, variabel pekerjaan, variabel pendapatan, variabel kepemilikan sepeda motor, dan variabel kepemilikan mobil. Variabel-variabel tadi dibagi dalam beberapa range, sedangkan untuk variabel terikat Y atau kemauan memilih moda transportasi bus dikodifikasi dengan logit biner dengan angka 0 yang menyatakan bahwa responden tidak bersedia memilih moda transportasi bus dan angka 1 yang menyatakan bahwa responden bersedia memilih moda transportasi bus. Yang pertama, dilakukan uji chi-square untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan yang signifikan antar variabel. Hipotesis yang digunakan dalam uji chi-square yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, dan HA atau H1 yaitu ada hubungan yang signifikan antara dua variabel. Digunakan derajat signifikansi sebesar 10% atau 0,1. Dengan ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan dengan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,1 maka H0 diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,1 maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan tabel di samping dapat kita ketahui bahwa nilai jenis kelamin sebesar 0,917, yang berarti nilai p-value dari jenis kelamin lebih besar dari 0,1 sehingga H0 diterima, atau tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel jenis kelamin dengan variabel lainnya. Sedangkan untuk variabel usia, variabel kedudukan, variabel pekerjaan, variabel pendapatan, variabel kepemilikan motor, variabel kepemilikan mobil memiliki nilai
p-value sebesar 0,000, yang berarti p-value kurang dari 0,1, maka H0 ditolak, sehingga variabel-variabel tadi memiliki hubungan antar variabel satu dengan yang lain, sehingga variabel-variabel tadi mempengaruhi model secara multivariat. Selanjutnya uji Word. Dari tabel yang kita tampilkan ini kita ketahui bahwasanya 93 data yang kita uji semuanya dapat diuji atau diproses 100%. Kemudian ada Hosmer dan Lemeshow test. Nah, itu uji untuk menentukan apakah model yang sudah terbentuk tadi sudah tepat atau belum. Dengan hipotesis yang digunakan yaitu H0 model yang terbentuk cocok dengan data pengamatan dan H1 model yang terbentuk tidak cocok dengan data pengamatan. Yang kita gunakan derajat signifikansi sebesar 10% atau 0,1 dengan kriteria sebagai berikut. Apabila p-value kurang dari 0,1 maka H0 ditolak, dan apabila p-value lebih dari 0,1 maka H0 diterima. Nah, berdasarkan hasil SPSS di samping terlihat bahwa p-value atau nilai signifikansi bernilai 0,357, yang artinya p-value lebih dari 0,1 sehingga H0 diterima, di mana berarti model yang terbentuk cocok dengan data pengamatan dan layak untuk digunakan dalam tahapan lebih lanjut. Kemudian uji Wald selanjutnya merupakan tabel variables in the equation. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui besarnya nilai p-value dari masing-masing variabel yang diuji, yaitu untuk variabel usia memiliki p-value 0,03939, kemudian variabel kedudukan memiliki p-value 0,489, dan variabel pekerjaan memiliki p-value 315, dan kemudian variabel pendapatan memiliki p-value 0,004, dan variabel kepemilikan motor memiliki p-value 0,007, dan yang terakhir variabel kepemilikan mobil memiliki p-value 0,012. Dari semua p-value tadi terdapat 4 variabel yang memiliki p-value kurang dari 0,1 atau 10%, yaitu variabel usia, variabel pendapatan, variabel kepemilikan motor, dan variabel kepemilikan mobil, sehingga keempat variabel tadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya berdasarkan tabel variables in the equation di atas didapatkan persamaan regresi dari variabel dependen Y atau kemauan memilih moda transportasi bus sebagai berikut. Y sama dengan minus 1,148 dikurangin 0,457 X1 ditambah 365 X4 ditambah 1,020 X5 minus 0,999 X6. Dan untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwasanya pemilihan moda angkutan bus di Kota Blitar dipengaruhi oleh variabel usia dengan besar koefisien variabel sebesar 0,039, variabel pendapatan dengan besaran koefisien variabel sebesar 0,004 satuan, variabel kepemilikan motor dengan besaran koefisien variabel sebesar 0,007 satuan, dan variabel kepemilikan mobil dengan besaran koefisien variabel sebesar 0,012 satuan. Selanjutnya untuk variabel jenis kelamin dan variabel jenis kelamin tidak berhubungan terhadap pemilihan moda angkutan bus di Kota Blitar, dan variabel kedudukan dalam keluarga serta variabel pekerjaan memiliki hubungan, namun dalam hal ini kedua variabel tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam pemilihan moda angkutan bus di Kota Blitar. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.